Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 4 Januari 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Jangan Mau Ditipu, dalam kurung hantu masa kini. Jangan mau ditipu, dalam kurung hantu masa kini. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 8 ayat ke-44. Demikian bunyi firman Allah. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, ajarkan kami di dalam mengawali tahun-tahun kehidupan kami, dan di awal tahun ini kami bisa memahami siapa musuh kami, selain kami memahami siapa Tuhan yang kami sembah, sehingga kami bisa berhati-hati untuk segala tipu daya dan menjadi hantu masa kini yang membuat orang percaya kepada hantu dan bukan kepada Tuhan. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa itu hantu? Ada banyak hantu di Indonesia ini. Mungkin kalau dilombakan jumlah hantu terbanyak di seluruh dunia, rasanya Indonesia paling banyak atau mendapat juara. Dari Suster Ngesot, dari Jelangkung, dari Kuntilanak, dari apalagi Pocong, Genderuwo, dan segala macam. Sahabat seperjalanan yang menjadi pertanyaan, apakah hantu itu ada atau berwujud? Di dalam Alkitab tidak pernah ada catatan bahwa hantu itu berwujud. Yang ada hanya di dalam Alkitab waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa dikatakan iblis berupa ular, tapi ular sendiri bukan hantu. Lalu siapa itu hantu? Siapa itu hantu? Di dalam Alkitab ada catatan-catatan tentang iblis atau hantu. Dikatakan malaikat yang jatuh di dalam dosa itu disebut iblis. Ada malaikat jahat yang dikatakan dalam Kejadian pasal 6 ayat yang kedua. Ada yang dikatakan iblis menyamar jadi malaikat terang di dalam 2 Korintus 11 ayat 14 sampai dengan ke-15. Ada juga bagaimana iblis itu disebut dengan satu legiun, satu pasukan tentara legiun itu merasuki seorang lelaki di kuburan. Ada juga catatan di dalam Yohanes 10:10 dikatakan iblis mencuri, membunuh, membinasakan. Ada roh jahat yang masuk ke babi, yaitu orang Gerasa. Ada iblis juga menggoda Adam dan Hawa. Kalau kita simpulkan bahwa apapun namanya, baik yang di Indonesia, baik yang di luar negeri, yang namanya Dracula dan segala macam, sesungguhnya itu adalah iblis yang memang bergerak, dia inisiatif, aktif, menipu, dan kemudian dikatakan di dalam Alkitab iblis itu mencuri, membunuh, dan membinasakan, pendusta dari segala dusta. Ada juga memang hantu yang kita ciptakan sendiri. Apa itu hantu yang diciptakan sendiri? Biasanya hantu itu berangkat dari rasa takut, atau hantu itu berangkat dari percakapan yang diucapkan turun-temurun, bahwa ada hantu, lalu semua orang mempercayainya. Namun waktu kita simpulkan, sesungguhnya segala sesuatu yang membuat pikiran dan fokus kita beralih dari Tuhan kepada yang lain, maka itu adalah hantu. Sesuatu yang kita pikirkan dalam bentuk ketakutan, atau kita sembah, atau kita percayai, maka itu hantu. Jadi hantu sesungguhnya adalah bagian daripada kejahatan, roh jahat yang ada di dalam diri iblis, yang mencoba mengalihkan setiap orang itu menjauhi Tuhan, bukan mendekati Tuhan. Yang mencoba iblis itu membuat setiap orang itu percaya kepada dia dan bukan kepada Tuhan. Itu pekerjaan daripada iblis. Yang mencoba bahwa manusia itu tetap hidup di dalam dosa, dan itu pekerjaan iblis, dan menjauhi Allah, menjauhi kekudusan, menjauhi kebenaran. Sehingga hantu di dalam hantu masa kini itu adalah sesuatu yang sangat ragam.
Apalagi pada saat sekarang terang benderang di mana-mana, sehingga hantu-hantu yang diungkapkan di masa lalu yang penerangan kurang, di dalam kegelapan mendengar suara, ada suara anjing menggonggong dibilang hantu. Ada kucing mengeong, cara mengeongnya mungkin berbeda, agak lain, lalu dibilang hantu. Segala macam dibilang hantu. Ada hantu karena pikiran kita, halusinasi dan delusi. Ini efek psikologi, sesuatu yang tidak ada dianggap ada. Atau sesuatu misalkan pohon pada waktu malam bergerak-gerak, lalu dianggap itu adalah hantu. Jadi ada hantu yang diciptakan oleh sendiri. Jadi dari mana berasalnya hantu? Yang pertama, hantu atau iblis itu adalah malaikat yang jatuh di dalam dosa. Malaikat yang jatuh di dalam dosa. Yang kedua, apa itu hantu? Hantu itu adalah pikiran kita sendiri yang kita kembangkan karena khawatir, karena takut, karena cemas, itu kita anggap hantu. Atau ada seorang yang kemudian orang yang meninggal, kemudian dia datang dalam mimpi, kemudian datang, memang bukan hantu tetapi roh orang yang meninggal datang kepada kita. Itu pun tidak benar, karena setiap orang yang telah meninggal tidak bisa berkomunikasi dunia roh dengan dunia kita. Jadi kesimpulannya, apa itu hantu? Hantu adalah iblis yang dibahasakan dengan bahasa yang berbeda-beda. Pada prinsipnya segala fokus yang membuat kita itu menjauh dari Tuhan, itu pekerjaan daripada iblis. Sebagaimana catatan dalam Yohanes 8 ayat ke-44, iblis itu adalah pendusta, sebab ia adalah pendusta dan bapa dari segala dusta. Mari kita simpulkan dari percakapan kita dan renungan kita saat ini, bahwa pekerjaan iblis itu, iblis memiliki sifat kreatif. Di dalam menipu kita, dia berbagai macam cara dilakukan, namanya penipu. Kalau penipu memakai satu cara, ketahuan cara menipunya. Menipu pola satu, ketahuan dia ganti pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Jadi memang penipuan, segala yang membuat kita tuh menjauh dari Tuhan, menjauh dari kebenaran, menjauh hidup dari kekudusan, menjauh dari hidup kita hanya menyembah dan taat kepada firman. Lalu fokus itu dialihkan supaya kita taat kepada yang lain. Pada prinsipnya adalah membuat kita menjauh dari Tuhan. Salah satunya adalah hantu kekhawatiran, kecemasan, ketakutan karena sakit penyakit, karena kemiskinan dan segala macam, sehingga kita tidak mempercayai Allah, Allah yang sanggup di dalam segala sesuatu. Apa itu hantu masa kini? Kecemasan menjadi hantu masa kini, ketakutan menjadi hantu masa kini, kekhawatiran menjadi hantu masa kini, ketidakpercayaan kepada Allah pun menjadi hantu masa kini yang menggeser keyakinanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar dalam Injil Matius 6 ayat ke-34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan Tuhan memberikan jaminan, perlindungan, penjagaan, pemeliharaan kepada setiap kita masing-masing. Sewaktu fokus kita itu beralih dari Tuhan kepada hantu, itu jadi hantu dalam hidupmu. Coba sebutkan hantu, Tuhan. Kalau kita nggak konsentrasi, Tuhan, jadi apa? Jadi hantu. Jadi Tuhan bisa jadi hantu kalau kita tidak mengandalkan Dia, kalau kita tidak percaya kepada Dia. Mari sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, jangan engkau dikhawatirkan, ditakutkan dengan berbagai macam hal di dalam hidup ini, baik iblis, baik hantu ataupun siapapun juga. Fokuslah kepada Allah yang memberikan jaminan penyertaan, yang mencukupkan segala kebutuhanmu, tentu dengan waktu dan caranya Tuhan, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan roh, bukan roh ketakutan tapi roh keberanian. Sebab roh yang ada di dalam diri kita lebih besar kuasanya daripada yang ada di luar diri kita. Mari kita mendekat kepada Allah, jangan mau ditipu oleh hantu masa kini. Bersandarlah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan buat perkara-perkara besar, perkara-perkara indah, perkara-perkara yang ajaib sewaktu engkau fokus sepenuhnya, taat sepenuhnya, percaya sepenuhnya, beriman sepenuhnya hanya kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan khususnya salah seorang saudara sahabat seperjalanan yang hari Senin akan operasi angkat rahim karena ada kista di badannya. Tuhan akan pimpin prosesnya boleh berjalan dengan baik.
Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, problem dalam hidup. Tuhan bukakan jalan buat sahabat seperjalanan yang sedang berharap memohon sesuatu. Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Jangan mau ditipu oleh hantu masa kini. Percayakan hidupmu hanya kepada Allah, sumber segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Shalom, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.